Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello my students, it's me again on your English lesson. Kali ini kita akan belajar tentang simple present. Bapak yakin kalian sudah pernah belajar sebelumnya ya di kelas-kelas bawah, di kelas 5, kelas 4. Dan kali ini kita akan mencoba untuk memperdalam lagi. Oke? Kenapa sih kita harus menguasai simple present? Karena simple present adalah tenses yang paling sering digunakan dan merupakan dasar jika kamu ingin bisa menguasai bahasa Inggris. Ya, jadi kamu harus bisa menguasai simple present ini. Oke? Berikutnya, contoh kalimat simple present. I buy a pen. She buys a pen. Coba kalian perhatikan baik-baik di sini. Pada kalimat yang pertama, I buy a pen. Buy-nya tidak ditambahkan dengan huruf S. Sedangkan yang kedua, she buys a pen. Dia membeli sebuah bolpen. Buys-nya pakai huruf S. Kenapa? Karena aturannya, jika subjeknya she, he, atau it, maka kata kerjanya ditambahkan huruf S. Perhatikan di sini, ke subjeknya he, she, atau it, maka kata kerjanya ditambahkan huruf S atau IS. Contohnya seperti tadi, buy menjadi buys, sedangkan go jadi goes. Jadi goes. Maaf, bapak suaranya hilang. Oke. Contoh lagi untuk kalimat negatifnya. I don't buy a book. She doesn't buy a book. Jika subjeknya I, you, they, dan we, maka yang digunakan adalah don't atau do not. Do not atau don't. I don't buy a book. Jika subjeknya she, he, atau it, maka yang digunakan adalah doesn't. She doesn't buy a book. Atau she does not buy a book. Nah, jika kita sudah menggunakan does atau doesn't, maka kata kerjanya kembali berubah ke bentuk pertama, ya. Jadi buy, bukan buys. Bukan she doesn't buys a book, bukan, tapi she doesn't buy a book. Oke. Nah, akhiran is atau s juga digunakan pada verb atau kata kerja yang menggunakan akhiran ss. Contohnya, he crosses the street. Dia menyeberang jalan. Atau kata kerja yang berakhiran ch. Contohnya, she teaches English. Dia mengajar bahasa Inggris. Kata kerja yang berakhiran sh. Contoh, she brushes her teeth. Dia menggosok giginya. And then ada x. Contoh, he fixes his broken arrow. Dia memperbaiki anak panahnya yang patah atau yang rusak. He fixes his broken arrow. Juga kata kerja yang berakhiran o. Contohnya, he goes to school. Kata kerjanya adalah go ditambahkan es menjadi he goes to school. Contohnya, she brushes her teeth. Brush jadi brushes. Itu jika subjeknya she. Jika subjeknya I atau you atau they atau we, maka misalkan I brush my teeth, bukan brushes, ya. You brush your teeth. Oke. Next. Untuk apa sih digunakannya simple present ini? Simple present ini digunakan untuk, yang pertama, untuk menyatakan rutinitas atau suatu hal atau kegiatan yang dilakukan secara berulang. Biasanya ada penanda waktu, ya, ada keterangan waktunya, misalkan always, seldom, seldom itu jarang, sometimes, kadang-kadang, every itu setiap, misalkan every week, every day, every afternoon, and etc. itu dan lain-lain. Contohnya, my father
My father goes to work every day. My father goes to work every day. Jadi go-nya ditambahkan es ya. Ini untuk menyatakan kegiatan sehari-hari. Ayah pergi ke kantor atau pergi bekerja setiap hari. Next. Contoh kalimatnya. My father goes to the office every morning at 6 o'clock. Ayah saya pergi ke kantor setiap pagi jam 6. Jadi udah rutin ya, ayah pergi ke kantornya setiap pagi itu jam 6. And then I wake up at 6 o'clock every day. Saya bangun setiap jam 6 setiap hari. Jadi setiap hari bangunnya jam 6 terus. Nah, sebagai orang muslim, sebagai umat muslim, kita seharusnya jangan jam 6 ya. Tapi lebih pagi lagi subuh karena kita harus melaksanakan sholat subuh. Oke. Ini hanya contoh kalimat saja. Berikutnya, penggunaan simple present yang kedua adalah untuk menyatakan fakta atau kebenaran yang diakui oleh semua orang. Contohnya, nomor 1, sugar is sweet. Gula rasanya manis. Pasti semua orang setuju ya kalau gula itu rasanya manis. And then, water boils at 100 degrees Celsius. Air mendidihnya pada 100 derajat Celsius. Oke. Contohnya nih, I am a student. Itu adalah fakta ya, bahwa saya atau maksudnya kalian adalah seorang murid. Berikutnya lagi, penggunaan simple present yang ketiga adalah digunakan untuk kalimat perintah atau larangan, atau dikenal juga dengan nama imperatif. Ya, contohnya, open the door, buka pintunya. Yang kedua, close the window, atau tutup jendelanya. And then, be careful. Itu adalah sebagian contoh simple present yang digunakan untuk membuat kalimat perintah atau larangan atau imperatif. Penggunaan yang keempat digunakan untuk membicarakan rencana atau jadwal di masa depan, namun memiliki jangka waktu dekat dengan sekarang. Jadi kita sudah punya rencana dan rencana tersebut akan dilaksanakan dalam waktu yang sebentar lagi ya. Contohnya, the exam starts soon. Ujiannya akan dimulai sebentar lagi atau segera. Yang kedua, the second train arrives at this the second train arrives this night at 7 o'clock. The second train arrives this night at 7 o'clock. Misalkan kita berencana mau ke luar kota naik kereta. Nah, kita lihat di jadwal, di situ ada the second train arrives this night at 7 o'clock. Kereta kedua akan tiba malam ini pada pukul 7. Coba kita lihat kedua kalimat berikut. We goes with my brother. We goes with my brother. Betul atau salah? Struktur kalimatnya. We goes with my brother. Ingat, jika subjeknya I, you, they, we, maka kata kerjanya atau verbnya tidak ditambahkan as. Jadi yang benar adalah kalimat yang bawah. We go with my brother. Oke. Berikutnya, she doesn't brings the hat. Dia tidak membawa topi. Padahal hari ini mau upacara misalkan ya. She doesn't brings the hat. Betul atau salah? Lu lihat kalimat yang kedua. She doesn't bring the hat. Kata kerja yang pertama di situ menggunakan atau ditambahkan huruf s. Pada kalimat yang kedua tidak ditambahkan huruf s. Nah, yang benar adalah yang kedua. She doesn't bring the hat. Jika sudah ada doesn't atau does, maka kata kerjanya kembali berubah ke bentuk pertama. Dalam artian tidak ditambahkan huruf s. She doesn't bring the hat. Contoh berikutnya, she watched a movie. Dia nonton film. Kalimat berikutnya ada she watches a movie. She watches a movie. Nah, yang benar adalah yang kedua.
Karena subjeknya C, maka verbnya harus ditambahkan S atau ES. She watched a movie. Bentar, yang pertama, she watched itu ada tambahan huruf S, tapi penempatannya salah. Karena jika kata kerjanya berakhiran CH, maka harus ditambahkan IS, bukan S saja ya. Yang benar adalah yang kedua, she watches a movie. Nah, tugas kalian di rumah adalah cuma satu saja ya, cuma satu kalimat saja. Dia laki-laki tidak membeli sepatu baru. Dia tidak membeli sepatu baru. Buat kalimat dalam bahasa Inggris menggunakan simple present yang benar. Dia tidak membeli sepatu baru. Dianya laki-laki ya, bukan perempuan. Karena dia perempuan dan dia laki-laki pasti beda ya kan. Nah, kalian tulis jawabannya di link absen Google Form yang tersedia di grup WhatsApp. Oke, jangan lupa nanti Google Formnya diisi, itu untuk mengisi absen sekaligus untuk mengecek apa kalian sudah menonton video ini atau belum. Oke? That's it for today. Mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Jika belum mengerti, silahkan kalian tonton lagi berulang-ulang. Jika masih belum mengerti juga, kalian bisa bertanya langsung kepada Bapak. Oke? See you again next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.